Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 5 ayat 7 dan ayat 11 saya akan bacakan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita untuk menjadi dewasa perlu tidak berbuat dosa lagi. Kita harus tinggalkan ragi yang lama. Dan jangan kita sekali-kali makan bersama-sama dengan mereka yang masih melakukan dosa-dosa tersebut. Tetapi di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13 saya bacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak bisa menyamakan Tuhan Yesus dengan kita. Kita diperintahkan untuk jangan makan bersama-sama dengan orang-orang yang walaupun saudara tetapi masih melakukan cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Hindarkan mereka. Kenapa? Karena saat itu kalau makan bersama-sama dengan orang-orang tersebut berarti memiliki persahabatan. Menyatakan bahwa bersahabat dan mempunyai ikatan yang sama. Jadi kalau saat itu makan bersama-sama dengan orang-orang penyembah berhala, kikir cabul, berarti mempunyai ikatan yang sama. Berarti sama-sama penyembah berhala, sama-sama cabul, sama-sama kikir. Untuk itu Paulus perintahkan, bukan Paulus, firman Tuhan perintahkan, jangan makan bersama-sama dengan mereka. Ini perlu kita lakukan, harus kita lakukan untuk menjaga hidup kita. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia punya identitas yang kuat. Dia bisa mengangkat orang yang di bawah naik ke atas. Tetapi kita, apakah kita seperti Tuhan Yesus? Apakah kita sudah dewasa sedewasa Tuhan Yesus? Sehingga kita ketika kita mengangkat orang, kita makan bersama-sama, tapi kita tidak jatuh, tidak ikut jatuh, melainkan kita bisa mengangkat mereka. Kalau kita bisa seperti Tuhan Yesus, silahkan. Tetapi kalau kita tidak bisa, sebaiknya kita jangan coba-coba. Lebih baik kalau kita tinggalkan ragi yang lama. Jangan makan bersama-sama dengan orang-orang seperti itu. Terus bagaimana kalau saya diundang dengan teman saya? Apakah saya harus menolak undangan itu terus? Kalau bisa ditolak, bagus. Tetapi apabila sekiranya tidak bisa ditolak, makanlah tidak apa-apa. Tetapi setelah makan, berbincang-bincang untuk mungkin menjaga tali pertemanan. Setelah itu, lekas-lekaslah meninggalkan tempat itu. Jangan semeja lama-lama. Kenapa? Karena makin lama di situ, semakin erat hubungan persahabatannya, pertemanannya, makin mereka akan mencoba untuk membuat ikatan itu kembali kepada kita semua. Mari kita bijak, Tuhan Yesus tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau luar biasa, Engkau selalu kreatif Tuhan dalam segala sesuatunya. Dan saat ini Tuhan, dengan kreatifnya Tuhan, Engkau menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami harus punya kedewasaan seperti Engkau supaya kami bisa menolong orang lain.
Tetapi sekiranya kalau kami belum bisa, Tuhan Engkau sudah peringatkan supaya kami jangan mengingkatkan diri kami kepada mereka, kepada orang-orang yang masih melakukan dosa. Tetapi biar kami Tuhan menjauhkan semuanya itu. Tapi Tuhan tolong kalau sekiranya Tuhan kami masih belum bisa melakukan itu, Tuhan tolong mampukan kami. Sebagaimana beberapa hari yang lalu Tuhan Engkau berkata supaya kami mencari mekanisme untuk melepaskan diri. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melepaskan diri. Tuhan tolong kami supaya kami bisa dewasa seperti Engkau dan menolong orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dan aktivitas kami sepanjang hari ini kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Tuhan jaga lindungi kami sekeluarga. Tuhan berkati. Tuhan jaga lindungi jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, orang jahat, dari apapun Tuhan yang tidak berkenan. Tuhan jauhkan dari semuanya itu. Dalam keadaan baik dan sehat Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong bila di antara kami masih ada yang harus beraktivitas, harus bekerja, harus membuka usaha kami Tuhan. Tuhan beri hikmat. Tuhan kirimkan berkat-berkat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memelihara dan mencukupkan kebutuhan setiap kami dalam hari-hari dalam setiap hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.